Langsung mulai saja, tadi sempat ada error ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di acara live trading hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 bersama GK Invest Semarang, dan nanti akan saya bantu untuk beberapa menit ke depan. Kita akan melihat peluang transaksi, peluang trading di hari ini, sesi perdagangan Eropa dan sesi perdagangan Amerika nanti malam. Siapa tahu ada peluang yang bisa kita manfaatkan. Sebentar, di sini waiting terus sih. Sudah, bisa. Oh, oke deh. Oke, kita langsung saja untuk hari ini ya. Sorry tadi sempat ada kendala mengenai apa namanya, koneksi internet, jadi kurang stabil. Mudah-mudahan di saat ini sudah mulai stabil, jadi kita bisa langsung apa namanya, melihat ya untuk peluang peluang transaksi di. Oke, kita cek dulu. Ininya unlist. Oke, kita langsung cek ke beberapa. Bentar, saya akan share ya untuk MetaTrader. Oke, kita lihat di pergerakan emas. Nah, ini masih sepertinya sideways ya. Ya, dari tadi pagi naik turunnya juga masih cenderung stabil, stagnan di level 1838 sampai 1833, kembali lagi seperti itu. Nah, tapi kita juga perlu lihat untuk data ekonomi yang dirilis pada hari ini. Nah, ini perlu Anda lihat ya. Untuk hari ini nanti akan dari OPEC nanti akan melaporkan laporan bulanan OPEC. Jadi paling tidak akan mempengaruhi pergerakan minyak mentah nih bagi Anda yang saat ini bertransaksi crude oil di GK Invest. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu nanti ada pidato dari Gubernur Bank Sentral Inggris. Nah, Bank Sentral Inggris nanti akan berpidato jam 21:30. Nah, tentu saja ini akan berpengaruh terhadap pergerakan pound sterling. Nah, ini bagi Anda pecinta pound sterling, entah itu GU, entah itu GJ, entah itu pound sterling Kanada dolar, dan lain sebagainya, yang pokoknya berlawan dengan pound sterling, nanti Anda perhatikan di jam 21:30. Nah, itu karena cukup penting sekali, termasuk kategori bintang 3, dan yang berbicara di sini adalah langsung gubernurnya. Nah, seperti itu. Kemudian jam 21:30 di saat yang bersamaan juga ada pidato dari anggota Bank Sentral Amerika atau pembuat kebijakan Bank Sentral Amerika. Nanti akan berpidato William jam 21:30, dan jam 23:00 nanti ada juga anggota dari Bank Sentral Amerika, Bernard, juga dia akan berpidato atau pers conference di depan publik, dan tentu saja apa yang beliau sampaikan ini akan berpengaruh terhadap pergerakan indeks dolar, dan indeks dolar pun juga pelaku pasar, investor pun akan menunggu apa yang mau disampaikan. Nah, oleh William sama oleh Bernard. Jadi kalau misalnya kalau kita berdadari, kalau misalnya apa yang disampaikan beliau menyampaikan mungkin nadanya sedikit dovish. Nah, dovish berarti penurunan untuk indeks dolar. Dan kebalikannya kalau emas biasanya naik. Tapi kalau hawkish untuk yang indeks dolar, berarti indeks dolarnya naik nih, hawkish. Tapi emasnya ya kebalikannya ya turun. Nah, seperti itu. Jadi yang diperhatikan itu dovish atau hawkish dari yang disampaikan oleh
anggota pembuat kebijakan atau anggota Bank Sentral Amerika, William sama Bernard. Nah, seperti itu. Oke, kita cek langsung ke TKP di beberapa chart. Kita juga perlu melihat nih. Nah, kenapa market pergerakannya kok sideways atau stagnan? Nah, kita perlu lihat. Oke, saya ganti share ya. Kita cek menggunakan beberapa di emas. Oh, yang sebelah kanan WTI ya. Di emas kita lihat ada beberapa yang sebelah kiri ya, sorry ya, sebelah kiri, yang sebelah kanan masih chart WTI. Sebelah kiri kita lihat emas sedang menempel di warna apa ya? Coklat ya. Coklat pekat sekali dan itu menunjukkan beberapa indikator. Kemudian ada harga tertinggi terendah, ada Fibonacci, itu sedang menumpuk di situ. Sehingga membuat harga emas cukup lengket di level 1836. Nah, itu kelihatan sekali di situ. Cuman kita juga perlu melihat di sini ada lowong, ada ruang kosong. Nah, ruang kosong ini biasanya kalau misalnya harga emas naik melewati 1847. Nah, ini kemungkinan dia akan lolos langsung ke 1851. Sorry, 1850. Karena analis dari DBS Bank dan beberapa analis perbankan itu melihat secara teknikal emas mengarahnya ke 1850, arahnya ke sana. Nah, jadi perlu kita simak, perlu kita amati. Kemarin cuman sampai di 40 berapa ya? 46 ya. Cuma sampai di 46, tapi dia langsung kembali lagi turun. Cuman, kita ini juga peluang trading bagi Anda semuanya. Kalau menyampai di 1850, ini juga ada tahanan cukup kuat sekali, yaitu resisten 2 monthly. Jadi resisten 2 monthly ini kalau menurut saya juga cukup cukup kuat, atau seller pun juga nanti akan menumpuk volume transaksinya di level 1850-an. Nah, itu peluang bagi kita untuk ngambil posisi sell, kita cari pembalikan arah. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya market mungkin sedikit ketahan di sini ya, di level 1843, 1844. Nah, mungkin kita bersabar aja. Kita tunggu sampai di level 1850 baru ya 49 lah ya. Turun agak sedikit. 1849 sampai 1850. Nah, kita bisa mengambil posisi sell limit di situ. Karena di situ cukup kuat sekali untuk market biasanya kembali berbalik arah. Market biasanya berbalik arah di level 1850 yang ada warnanya cukup coklat sekali. Jadi volume transaksi, volume seller pun akan menumpuk di area tersebut. Nah, itu. Kemudian selain di 1850 juga kalau menuju ke arah 1850, nah ini cukup terjal juga sih ya, cukup membuat mungkin emas sedikit ada perlawanan nih, ada perlawanan di level 44, 43, 44. Nah, di sini cukup perlawanan di sini. Kemudian di sini pun juga agak banyak sekali tahanan di sini, di 46, kemudian di 42. Jadi kemungkinan market akan bolak-balik. Kecuali kalau misalnya pidato yang nanti malam atau press conference yang dilakukan oleh gubernur bank anggota Bank Sentral Amerika nanti malam, itu akan membuat harga emas naiknya mungkin tinggi. Nah, kemungkinan akan cepat untuk meraih ke 45 sampai ke 50. Tapi kalau apa yang disampaikan oleh sang gubernur ini nadanya hawkish untuk indeks dolar atau menguat untuk dolar, nah emas pun juga akan bisa turun. Turunnya pun harus kita lihat. Karena di sini ada ruang kosong lah ya. Ruang kosong di area 1829
18.29 sampai di 18.26. Nah, ini nanti akan tertahan di 18.26 sampai 18.25. Nah, di area tersebut itu nanti bisa apa namanya sedikit terang di situ karena ada Fibonacci 23,6% weekly. Nah, weekly. Jadi weekly ini juga cukup cukup apa ya? Cukup cukup kuat sekali lah ya untuk menahan pergerakan apa namanya emas untuk turunnya tidak terlalu banyak. Nah, cuman untuk saat ini sesi perdagangan Eropa kita juga perlu lihat di saya ganti time frame-nya 15 menit. Nah, saat ini masih lengket di 18.35 sampai 18.36. Cuman kecenderungannya kalau misalnya ini turun, ini juga cukup riskan sekali karena penahannya juga sedikit sekali. Seller pun juga volume transaksinya juga sedikit sekali. Jadi kalau misalnya nih melemah itu paling enggak sih sampai di 18.26. Kalaupun ini naik itu di kisaran 18.43 sampai 18.44. Nah, itu di level itu mungkin kita bisa cari pembalikan arah. Tapi kalau menurut saya mungkin kita lebih cenderung menunggu yang di 18.50. Soalnya volume transaksinya lengket di situ. Nah, yang menarik di sini adalah pulang sore ini adalah di VTI, crude oil. Crude oil sekarang runningnya lagi di tengah. Dan harganya pun kalau kita cek di MetaTrader ini sedang turun. Jadi target penurunan crude oil ini paling tidak di 64,03 di area sini ya. Karena di sini sudah lowong, biasanya kalau lowong ini tidak ada penhani, market biasanya pergerakannya akan apa ya? Akan terus lah ya, terus meneruskan tren. Maksudnya kalau balik arah berarti kan dia naik. Ini datanya marketnya dari atas. Nah, paling tidak akan mencoba ke 64,63. Nah, ini bagi Anda yang saat ini lagi transaksi crude oil atau WTI atau minyak mentah, ini cukup momen sekali karena secara teknikal kalau kita lihat ini tidak ada penahan untuk menuju ke 64,03 atau 64,00 di psikologis. Jadi arah masih menunjukkan penurunan. Kalaupun nanti dia loss masih lanjut turun di 63,85, nah ini pun juga akan turun sampai di 63,70. Jadi cukup lumayan apa ya, lumayan banyak lah ya, lumayan banyak gunung yang di crude oil. Nah, ini bisa Anda manfaatkan di crude oil sekarang harganya masih di low 64,10, running 64,10 dan harga terendahnya 64,09. Nah, ini bisa Anda manfaatkan untuk crude oil yang kebetulan di sesi perdagangan Eropa ini mengalami penurunan, mengalami apa namanya, mengalami pelemahan. Nah, sedangkan di emas masih berkutat di level itu ya, level 18.34, dia masih lengket di situ. Jadi tidak terlalu banyak untuk apa namanya emas bergerak, tapi kita juga perlu lihat range emas. Kalau saya cek pakai teknik ini itu berada di kisaran 18.44 sampai bawahnya jangan salah, bawahnya agak sedikit dalam soalnya di 18.26 di area sini. Break 29 kemungkinan masih lolos ke bawah, mencoba menguji ke 27 sampai 26. Jadi kalau misalnya mau buy ya di kisaran 27 atau 26 untuk kita cari pembalikan arah. WTI kalau misalnya Anda ingin buy di crude oil itu sekitar di kisaran 64,00 sampai 64,03. Cuman, nah ini ada cumannya nih. Kalau kita buy di sini jika ada penurunan sampai di 63,85, Anda harus segera mengantisipasi karena di sini sudah tidak ada penahan di sini. Seller pun, buyer pun juga tidak ada volume transaksi. Jadi market kemungkinan bisa terdorong turun sampai di 63,65. 63,65. Sekarang running 64,18.
seperti itu. Oke, mungkin sambil saya catat ya, supaya nanti bisa terlihat di sini. Jadi untuk, range, eee, dari emas dulu ya. Range untuk emas di hari ini kemungkinan di 18.44 sampai 18 sampai sesi perdagangan Eropa sampai ke era Amerika ya, 27. Karena nanti malam ada pidato jadi cukup riskan sekali, untuk market biasanya berbalik arah. Nah, kemudian untuk sell, area sell ya, area sell itu di sekitar 18.50, bisa di 18.44 sih ya, 18.44 sampai 18.50-an. Nah, area sell, kemudian untuk area buy, kita cari pembalikan arah, itu tuh 18.27 sampai di 18.26. Diperhatikan di situ. Kemudian untuk, crude oil, nah crude oil ini targetnya masih turun. Crude oil target masih, eee, turun ya. Kalau kita buy di 64.00 juga cukup riskan sekali karena penahannya juga cukup kecil. Seller pun juga buyer pun mungkin akan kalah dengan volume seller. Jadi kita mungkin menunggu, target crude oil di 63 poin, catat di sini, nanti habis ini juga kita dilihat untuk mata uang. 63,65 karena kita bisa ambil pembalikan arah, ada koreksi naik dan, area buy limit. Area buy limit itu di kisaran 63,65. Jadi Anda yang punya pun posisi buy di crude oil agak sedikit, diperhatikan, karena kalau kita lihat secara teknikal, buyer pun juga, tidak ada yang menahan posisinya, jadi, berada di ruang kosong, kemungkinan masih ada penurunan untuk WTI. Oke, kita lanjut ke euro. Kita lihat euro, ada apa dengan euro. Kita lihat cukup rumit sekali di sini, jadi kemungkinan euro juga tidak banyak bergerak, masih sideways ya, naik turun. Tapi di tengah dia bergerak naik turun, kita bisa memanfaatkan atau mengambil sedikit apa ya, sedikit keuntungan lah ya, sedikit, profit dari pergerakan euro. Nah, kalau kita lihat yang di sini untuk area buy kita bisa ngambilnya di support 1, kemudian untuk area sell kita bisa ngambil yang di sini nih. Nah, di R3, resisten 3. Jadi untuk, euro sesi perdagangan ya, EUR USD untuk area sell 1,22.000. Kita lihat cek 1,22.000, 22.200. Nah, dan area buy itu berada di 1 poin. Untuk disclaimer, mungkin bisa pakai 1:1 ya, 1 banding. Kalau misalnya mungkin untuk euro stop loss 500 pip, take profit ya 500 pip, nah, seperti itu. Kemudian untuk area buy kita bisa lihat yang di sini nih, kita lihat untuk harga terendah euro tadi masih di 1,21.223. Jadi paling tidak ini juga cukup penahan cukup kuat sekali, 1,21.150. Nah, kita bisa gunakan untuk acuan untuk kita ngambil posisi area buy sama area sell. Kemudian,
Ini untuk yang di euro, kita lihat 1 jamnya pun juga sama aja tidak bergerak karena banyak sekali volume buyer sama seller di sini yang saling menumpuk, jadi membuat harga euro kemungkinan pergerakannya dalam range yang kecil, tidak terlalu banyak, ya. Kita ganti ke pound sterling. Oke, di pound sterling, bentar. Kita cek untuk pound sterling. Nah, ini pound sterling ada beberapa penahan di sini untuk seller sama volume seller paling enggak akan menahan pergerakan pound sterling supaya tidak naik terlalu tinggi ya. Kemarin soalnya naiknya juga lumayan lumayan tinggi. Jadi mungkin kita bisa ngambil yang di sinilah ya, Monthly R2. Saya rasa resisten 2 ini bisa menjadi penahan pound sterling untuk tidak lari terlalu tinggi. Nah, area sell, oh ya sebentar, GBP USD, area sell 1.41.800. 800, kemudian untuk buy-nya kita bisa menggunakan ini kalau terlalu jauh sih ya. Nah, kita bisa gunakan yang di sini nih. 1.4070 dan area buy 1.4070. Stop loss kita bisa menggunakan 1:1 ya. Untuk forex sekitar 500 ya, 500 pip atau 400 lah, karena setiap trader biasanya beda-beda. Ada yang high risk, ada yang low risk, ada yang medium risk. Nah, jadi paling enggak bisa menyesuaikan dengan ketahanan dana masing-masing. Kemudian nah ini yang diperhatikan karena pound sterling ini atasnya juga sudah tidak ada penahan. Kita cek. Nah, cukup tinggi sekali. Oke, ini dari 1.20. Nah, nih, jika breakout ya. GBP USD 1.42 berapa tadi? 42.200 ya. Terus kemungkinan akan melanjutkan naikannya ke, nah, lihat sampai di sini nih. 42.700. Nah, 1.42.700. Jadi kalau misalnya dia breakout di 1.42 210. Nah, 42.210 itu dari sini. Kita kembali lagi. Nah, 42.210 ini dia breakout. Nah, ini sudah tidak ada penopang lagi. Jadi tidak ada penahan atau seller yang menghadang di antara 1.42.210 sampai 1.42.700. Itu penahannya tidak ada. Jadi kemungkinan bisa lurus naik. Nah, lurus naiknya di mana ini karena 4 jamnya juga sudah mentok di sini, nggak kelihatan lagi. 1.42.600-an lah ya, ini 570, atasnya lagi 600-an sudah tidak terlihat. Nah, lihatnya di sini nih di harian. Jadi 42.700. Karena 5 digit lah ya. Ini pakainya 4 digit. Jadi paling enggak untuk nah ini WTI ini kelihatan WTI merebreak lagi sesuai dengan tadi prediksi. Nah, ini jadi cukup membuat harga pound sterling hati-hati yang sell dari kemarin. Kalau buy-nya di sini yang paling pekat ini, kita bisa buy di sini. Nah, sekarang untuk yang sell-nya yang sell-nya
saya rasa ini arahnya pound sterling tren lagi naik sih ya. Jadi sell mungkin kita bisa ngambil tipis-tipis lah ya. 1,41.800 sampai 1,42.000. Dapat cuan ya mungkin kalau 0,1 $10 bersih buang gitu aja main tipis. Soalnya pound sterling khawatirnya ini masih melanjutkan tren. Apalagi jangan salah nanti malam jam 21.30 Gubernur Bank Sentral Inggris akan mengadakan pers conference atau berpidato di depan publik. Nah, itu tentu saja akan memengaruhi pergerakan pound sterling. Nah, bagi Anda yang pecinta pound sterling, hati-hati nanti jam 21.30, ya 21.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. 21.30 waktu Indonesia bagian Barat diperhatikan untuk pergerakan pound sterling seiring pers conference atau pidato yang akan disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Inggris. Nah, itu. Kita kembali ke WTI ini karena WTI-nya juga sudah break low. Nah, cukup menarik lagi karena teknik ini pun juga cukup lumayan. 07 ya. Nah, 07 nih. Nah, ini dia tidak ada penopang lagi di sini. Tadi sampai di 07 ini ya. Nah, ini kalau nanti nyampe ke sini kemungkinan akan tertahan di sini di 0 berapa nih? 03 lah ya. 64.03 kemungkinan akan tertahan dan bisa rebound. Naik dulu. Naik dulu tipis paling enggak di 64.17 sampai 64.20. 64.17 sampai 64.20. Jadi WTI-nya saya tambah ya. Kalau misalnya mengambil area tipis-tipis berarti area buy, crude oil area buy 4.03, ngambilnya tipis lah ya. TP-nya mungkin SL 4, soalnya SL-nya nih trennya crude oil juga sedikit. Nah nih, SL-nya kita harus pakai SL, soalnya nih tidak ada penahan lagi di sini. 6489. 6389. 63.89 dan TP-nya 64.17. Nah, ini untuk crude oil di situ. Gitu ya. Jadi ini crude oil kemungkinan masih lurus karena sedang memasuki ruang ruang kosong ya, ruang kosong yang tidak ada penahannya. Buyer tidak menghadang di situ. Buyer akan menghadang itu di level 64.3 sampai 63.98. Nah, dia akan menahannya di situ. Kemudian nanti posnya juga diperhatikan untuk euro sedikit agak rumit karena bertemu dengan banyak buyer sama seller di sini, jadi menumpuk sekali. Tapi di tengah posisi seperti ini kita juga bisa ambil peluang transaksi. Nah, mungkin kita bisa tahu levelnya nih. Kita cari aja yang level di sini yang di R3 ya. R3 itu 1 poin tadi sudah saya tulis di kolom komentar. Itu kita bisa ambil tipis-tipis di situ untuk di euro. Oke, kita lanjut ke pound sterling yen. Ini bagi Anda penggemar pound sterling yen, kita cek. Nah, di pound sterling yen pun juga saat ini sedang buyer sama seller menumpuk ya, volumenya menumpuk. Kalaupun turun di level 1.5340 kita bisa buy di situ. Untuk GJ, BBB, JPY, area buy. Area buy 153.30 lah ya, sedikit kita turunkan 100 pip. 300 3 digit. Dan area sell untuk take profit saya rasakan ke teman-teman trader sendiri karena tapi teknik ini kita menggunakannya untuk scalping ya, bukan untuk kita bermain 1 hari atau mungkin 2 hari ya seperti itu. Jadi hari ini harus selesai. Nah gitu. Jadi otomatis take profit stop loss mungkin nggak terlalu besar sih ya, nggak terlalu banyak. Untuk GJ
Area sell ini saya menempatkan karena di atasnya pun juga, lowong semuanya, tapi kita bisa ngambil peluangnya di sini 1,54 poin, 154,40. 154,400. Namun jika breakout, nah ini kita juga perhatikan di GJ karena di GJ ini juga penopangnya juga tidak ada di sini. Selepas breakout di 5462. Namun jika breakout di 154,62, apalagi nanti malam ada pidato Gubernur Bank Sentral ya, Bank Sentral Inggris. Jadi diperhatikan kalau misalnya mungkin bergeraknya ekstrim terlalu naiknya cepat, kita follow aja. Soalnya GJ ini juga Post-link juga sama tadi ya. Kita cek post-link tadi juga ada ruang kosong di atasnya. Nah, ini ada ruang kosong di atasnya nih. Ini kalau nanti terdorong oleh apa yang disampaikan oleh sang gubernur bank sentral, nah kita follow buy di sini. Hati-hati jangan sell karena di sini ruang biasanya market lurus sama dengan GJ. Pound yen juga sama, ini juga ada ruang kosong. Nah, ini ruang kosong. Sama 4 jam ya, saya pakai tanda 4 jam. Kalau yang di GJ lebih banyak lagi nih. Mana tadi? 4 sampai di 155,23. Lumayan. Berarti target di 155,230. Nah, ini. Target untuk pound sterling yen berada di sini ya, area 153,300 sampai 154,400. Namun kalau breakout di 154,620 ya target ke atas, jadi masih lurus. Jadi diperhatikan bagi Anda yang untuk nanti malam sehubungan ada pidato dari Gubernur Bank Sentral, nah itu diperhatikan pergerakan untuk pound sterling, khususnya pound sterling nih. Nah, pound sterling karena pound sterling ini juga biasanya bergerak dengan range yang cukup lebar dibandingkan mata uang yang lainnya. Itu untuk pound sterling, kemudian apalagi ya, uji ya. Nah, USD Japanese Yen ini juga menemui banyak apa ya, seller sama buyer di sini. Jadi sama kayak euro, tapi di USD Japanese Yen ini volumenya lebih besar. Jadi tingkat naiknya pun juga sedikit-sedikit. Jadi nggak begitu banyak. Ya mungkin kita bisa ngambil posisi tipis-tipis lah ya. Paling nggak untuk bisa menaikkan equity lah. Maksudnya yen. Apa USD yen. Nah, USD yen ini 109. Nah kita cek yang di sini nih 109,25 untuk area sell. Diuji ya. Di area sell 109,250 dan untuk area buy batas atas batas bawah range karena biasanya harganya mantul seperti itu. Bolak-balik ya maksudnya, bolak-balik. Nah, kita pakai yang ini nih, 23,6% di 108,340. 8,340. Nah, untuk yang diuji. Kita pantau harga XAU di berapa sekarang. Oke, masih cukup ketat sekali di sini di level 130. Sorry, di 1837 ya. Nah, ini sudah mulai panjang-panjang nih ininya. Seller juga sudah mulai menambah apa namanya volume transaksi dan ini akan menjadi penahan emas di 143 sampai 144 dan di 149 sampai 150. Jadi
kemungkinan harga emas pun juga tidak banyak bergerak sih ya, tidak banyak bergerak, Anda mungkin bisa ngambil posisi di antara kalaupun ini naik sampai di 4344 ya kita bisa ambil posisi sell. Tapi kalau misalnya nih masih lurus, naik, nah harus diperhatikan 18.4 18.49 sampai 18.50. Diperhatikan di situ. Itu baru untuk sell yang idealnya di situ. Tapi untuk mungkin ingin ngambil tipis di sini, tapi agak sedikit berhati-hati ya. Untuk emas ini kalau ngambil sell di 4344 agak sedikit berhati-hati, volume lotnya mungkin dikecilkan, jangan terlalu banyak karena kalau lurus naik, nah ini sudah tidak ada penahannya atau sellernya pun tidak ada. Seller untuk menahan harganya kembali turun. Seller baru muncul itu di 18.49 sampai 18.50 baru muncul di area itu. Nah itu baru kita bisa ngambil posisi sell di sini. Karena setelah itu juga banyak sekali ini penahannya di atasnya. Oke gitu, ada yang mau ditanyakan? Sebentar nih saya cek di YouTube. Ada yang mau bertanya? Oke, saya rasa jelas ya. Ini untuk uh, kita cek BTI-nya, ternyata BTI-nya masih ada koreksi naik. Nah, ini juga peluang bagi crude oil lah ya. Peluang bagi Anda, BTI masih turun setelah kemarin sempat naik karena ada pemadaman instalasi listrik ya. Jadi mengganggu perusahaan-perusahaan kilang minyak di Pantai Teluk di Amerika sehingga beberapa kilang mengalami berhenti operasi, menghentikan operasinya, jadi membuat harga crude oil kemarin mengalami kenaikan yang lumayan banyak. Nah, sekarang disusul dia terkoreksi, balik lagi turun lagi. Kemudian untuk emas ini juga ada beritanya, investor juga lagi menunggu data inflasi dari Amerika. Data inflasi ini akan apa namanya? Oke, untuk kenaikan pada hari Selasa tipis sekali data inflasi akan dirilis besok ya, hari Rabu. Yang saat ini dinantikan adalah apa yang disampaikan oleh dua anggota Bank Sentral atau gubernur Bank Sentral, yaitu William sama Bernard. Itu akan berpengaruh terhadap pergerakan emas, crude oil, juga mata uang yang lainnya. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi diperhatikan level-levelnya untuk WTI, kemudian untuk Euro 1.22.200 sampai 1.21.150. Pound sterling juga sedang naik-naiknya. Jadi kalau Anda mungkin berasal untuk ngambil posisi sell, diperhatikan di 1.42.100 itu saya rasa belum ideal untuk sell karena market masih naik lurus sampai di 1.42.700. Mungkin kita perlu sell di 1.42.700. Itu yang ideal kalau menurut saya di area ini. Jadi masuk ke R3 weekly. Saya rasa resisten 3 weekly cukup ampuh untuk menahan laju pergerakan pound sterling supaya naiknya tidak terlalu tinggi. Nah, ada penahan di situ. Paling nggak seller akan siap menghadang lah ya. Seller siap menghadang di level itu. Oke, saya rasa apa yang saya sampaikan sudah semuanya. Mudah-mudahan juga bermanfaat. Dari segi technical fundamental diperhatikan jam apa namanya jam berita ekonomi itu dirilis atau gubernur bank sentral lagi pidato diperhatikan jamnya.
kemudian sampai melihat pergerakan di MetaTrader 5 GKNFast. Baik, sekali lagi untuk live trade sore hari ini disclaimer on, jadi apa yang saya sampaikan semua keputusan berada di tangan Anda semuanya, mudah-mudahan juga bermanfaat. Tetap menjaga, memperhatikan risk management, money management juga diperhatikan. Kemudian ketahanan dana Anda saat ini lagi posisi apa, kemudian jumlah lot juga diperhatikan. Supaya apa? Supaya Anda juga bisa menstabilkan mungkin equity-nya lagi ada penurunan. Mungkin ada locking atau ada open posisi apa lagi ketarik. Nah, itu paling enggak jangan ambil posisi lagi, diperhatikan dulu. Kalau misalnya modalnya mungkin cukup untuk open posisi lagi, kita bisa open posisi lagi. Tapi kalau misalnya nggak cukup, ya mungkin jangan dipaksakan untuk open posisi lagi karena terlalu riskan sih ya, terlalu riskan. Ya kalau misalnya analisanya open posisinya itu benar atau profit, kalau loss kan iman-iman. Nah, seperti itu. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Rudi Trianto dari tim R&D GK Invest Cabang Semarang. Mohon pamit. Ketemu lagi selepas Lebaran karena setelah Lebaran untuk minggu ini kita mungkin libur ya Kamis Jumat karena hari raya Idul Fitri. Mungkin ketemu setelah Lebaran nanti untuk live trade edukasi online bersama GK Invest Semarang. Oke, saya rasa cukup. Selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.